Pagi ini dalam segala kesibukan beliau meluangkan waktu untuk boleh hadir mengisi materi, memperkaya pengetahuan teman-teman. Sedikit perkenalan singkat yang saya tahu dan saya ikuti di media, Pak Kejari TTU kemarin juga mendapat penghargaan. Beliau adalah Kejari terbaik di Indonesia. Itu yang saya tahu dan ketika terakhir. Dan beliau sangat gencar untuk mengikuti terutama pemberantasan korupsi. Kita tahu bahwa saat ini beliau sementara di Indonesia akan menjadi jaksa terbaik. Nanti untuk perkenalan singkat, beliau akan menjelaskan bagaimana perjalanan karir beliau sampai hari ini berada di TTU dan hari ini berada di Unimol. Untuk itu sekedar perkenalan singkat saja. Nanti beliau akan memperkenalkan diri lebih detail dan sekaligus membawa materi. Kepada Bapak Robert, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih waktu dan kesempatan. Selamat pagi. Visipol. Pertama kita wajib mengucap syukur pada Tuhan karena hari ini kita bisa berkumpul semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Itu suatu anugerah karena kalau kita lihat sekarang banyak orang yang di rumah sakit, ada di rumah yang sakit, tapi saya lihat semua hari ini sehat. Sehat toh? Sehat. Saya sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Robert Jimmy Lamila. Saya lahir di Kupang, tanggal 28 Juli tahun 1979. Saya pertama kali masuk di kejaksaan tahun 2002 ke 2003. Saya ditempatkan pertama kali itu di Labuan Bajo. Jadi waktu itu Labuan Bajo masih kecamatan, belum kabupaten. 2003 ada yang sudah lahir, toh? Waktu itu umur berapa kamu? Berarti saya sudah tua. Lalu dari situ saya pindah ke Manggarai, ke Ruteng. Dari Ruteng saya pindah ke Bajawa. Jawa saya pindah ke Sabu. Dari Sabu saya pindah ke Maluku Utara, ke Ternate. Dari Ternate saya pindah kembali ke Kupang. Dari Kupang saya pindah ke Bali. Dari Bali saya pindah kembali ke Kupang. Dari Kupang saya ke Kendari. Dari Kendari saya kembali ke Kupang. Dan terakhir saya di TTU. Jadi sudah mungkin saya akan menyampaikan materi terkait dengan kejaksaan. Apa itu kejaksaan? Bagaimana kewenangannya? Karena banyak orang yang tidak tahu kejaksaan itu apa. Kadang-kadang mereka mau kantor kejaksaan, tapi di kantor pengadilan. Kadang-kadang lihat Pak Jaksa, mereka pikir Pol PP karena baju yang bersama, atau pikir Pak Polisi karena pangkatnya yang bersama. Nah, untuk itu saya perlu memberitahu kepada teman-teman kejaksaan itu apa. Sebelum saya menyampaikan, saya kepingin 2 orang atau 3 orang.
Siapa yang bisa memberitahu ke saya? Apa itu kejaksaan? Apa yang kalian paham soal kejaksaan itu? Apa satu lembaga yang menangani segala kasus dalam kasus dan menyelesaikan. Baik. Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berhak menyelesaikan sebuah permasalahan yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. Sudah? Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di negara berdasarkan perundang-undangan. Bahasa negara perundang-undangan. Jadi kejaksaan yang pertama adalah lembaga. Tadi benar. Ada yang bilang lembaga negara tadi? Nah, lembaga negara salah. Ada yang bilang lembaga pemerintahan? Betul. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan-kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Secara umum saya kasih ajarkan teman-teman. Kalau ada satu perkara, misalnya ada masalah di tempat adik-adik, ada perkelahian, lalu orang lapor ke polisi, lalu polisi mulai melakukan apa yang disebut dengan penyidikan. Dia periksa berkas, panggil saksi-saksi, dia geledah, dia sita barang bukti, dia minta keterangan ahli, visum dan lain-lain, lalu dia memberkaskan perkara itu. Berkas perkara itu kemudian nanti dia kirim ke dikirim ke kejaksaan. Kirim ke kejaksaan. Nanti di kejaksaan, jaksa akan meneliti ini berkas ini. Oh, syarat-syarat berkas perkara ini sudah terpenuhi belum? Saksi sudah cukup belum? Alat bukti ahli sudah ada belum? Petunjuk-petunjuk sudah lengkap belum? Kalau sudah lengkap, maka jaksa akan melakukan apa yang disebut tadi apa? Penuntutan. Dia akan melimpahkan berkas ini ke pengadilan supaya disidang oleh pengadilan, oleh hakim. Yang putus perkara itu siapa? Kalau jaksa apa tadi? Menuntut. Jadi itu siklusnya sudah paham toh? Jadi polisi, penyidik namanya, penyidik, lalu penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa. Setelah diteliti, kalau lengkap jaksa menyerahkan kepada pengadilan, melimpahkan kepada pengadilan untuk disidangkan. Kalau ternyata jaksa periksa, oh masih kurang, jaksa kembalikan berkas ke polisi untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk-petunjuk. Sampai sini sudah agak paham belum nih? Terima kasih. Baik, kira-kira itu yang respon dari Pak Kejari. Kita beri terus sekali lagi. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Kejari yang telah meluangkan waktu dan memberikan materi untuk adik-adik peserta masa bimbingan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mohon maaf, pimpinan tidak sempat ada di tempat karena beliau ada tugas luar. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Kasibinsus yang juga sudah bersedia hadir untuk membawakan mendampingi Bapak Kejari membawakan materi. Baik, tadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Robert. Tapi saya sudah dengar dari intinya itu lebih banyak pesan biblisnya. Ternyata hukum tertinggi itu adalah hukum Tuhan. Tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum Tuhan. Karena itu pulang yang Katolik, yang Kristen, baca Alkitab. Itu hukumnya lebih jelas. Hukumnya itu lebih jelas. Lalu yang Islam, baca Al-Quran. Supaya apa? Ada persoalan, selesaikan masing-masing. Selesaikan dulu sebelum bawa ke kepolisian atau ke kejaksaan. Itu tadi pesan dari Pak Kejari. Jangan ada masalah sedikit, kita ke polisi. Ada masalah sedikit, kita ke kejaksaan. Selesaikan dulu. Pacar minta putus, dia ke polisi ya? Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kejari yang sudah memberikan materi.
Itu saja materi yang disampaikan untuk teman-teman. Silahkan berdiri dan kita beri aplaus sekali lagi untuk teman-teman. Kajari Timur Tengah Utara bertransformasi, bersih, terasa, familiar.